Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah luar biasa dari Sinta Diary. Terima kasih ya Sinta Diary atas izinnya sudah diberikan kepada kami untuk membawakan kisah yang luar biasa ini. Kisah petualangan Tori di alam gaib Samarantu ya, dan sudah masuk part 4 nih teman-teman. Makin seru aja pastinya. Dan tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Silakan bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman yang suka baca ya, bisa mengunjungi karya-karya Sinta Diary. Wah, tulisannya keren-keren banget. Dan pasti udah makin gak sabaran nih teman-teman untuk masuk ke dalam kisahnya. Gak pakai berpanjang-panjang lagi, siapin kopinya. Aduh, saya cemilanya gak ada nih. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke alam Samarantu. Kematian Raja Orba, Gerbang Gaib Samarantu Part 4. Pati Kukar terpental, sedangkan Panglima Haskar terdiam dan berniat untuk berhenti. Semuanya memandang ke arah Sira. Mata mereka tertuju ke arah jubah merah misterius itu selama ini, yang mampu menghentikan pertarungan kedua Panglima Kerajaan Batara dan Orba hanyalah raja mereka masing-masing. Sira dengan cepat menghentikan pertarungan mereka dan membuat mereka mundur. Desta dan Maseno pun terkejut dan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kemudian perlahan Sira kembali ke arah Tori. Tiba-tiba saja sabit Pati Kukar melayang ke arah Sira. Tentu mudah bagi Sira menangkisnya tanpa melihat dan terus berjalan sambil santai. Kurang ajar, kau meremehkan aku. Debung. Pati Kukar tiba-tiba berubah. Badannya yang besar tiba-tiba mengecil, namun terlihat fleksibel dan lebih cocok sebagai tubuh seorang petarung. Hei, kau kira bisa pergi begitu saja? Hadapi aku. Pati Kukar dengan cepat menghampiri Sira dan menyerang. Sira berhenti berjalan. Kemudian mereka berbenturan. Kecepatan mereka seimbang. Suara senjata beradu, debu menyelimuti pertarungan mereka. Hanya beberapa saat saja, tiba-tiba Pati Kukar sudah tergeletak dengan senjatanya sendiri yang menancap di perutnya. Kukar, teriak Panglima Haskar. Pada dasarnya, Panglima Haskar dan Pati Kukar adalah saudara, namun Pati Kukar membelot dan menjadi bagian dari kerajaan Orba. Wujudnya pun berubah menjadi mengerikan karena saking seringnya berbuat kejahatan. Jebuang! Sira tiba-tiba terpental ketika ia hendak menghabisi Pati Kukar hingga penutup kepalanya terbuka dan terlihat sangat jelas wujud dari Sira. Semua hanya bisa melihat dari belakang. Rambutnya putih, 2 tanduk hitam ada di dahinya. Berani-beraninya kau melukai bawahanku, kata sosok berjubah coklat dengan baju besinya yang berwarna hitam sambil memanggul pedang yang besar. Ya, dialah Raja Orba. Apa yang terjadi di sini, Haskar? Kata salah seorang yang tangguh berwibawa, tubuhnya kekar, berjubah merah, armor putih kuning mengkilap serta bermahkota emas. Ya, dialah Raja Batara. Paduka Raja Batara. Pati Haskar bersujud disusul ribuan prajuritnya. Semua mata kembali tertuju ke arah Sira. Wujud Sira sudah terbongkar dan disinilah Sira akan mengamuk. Berlututlah, minta maaf, dan jadilah bawahanku, maka aku akan mengampunimu. Suara langka Raja Orba mendekati Sira dan mengatakannya. Sira hanya terdiam, kemudian menutup kembali penutup kepalanya dan berbalik jalan menghampiri rombongan Tori, tidak memperdulikan ucapan Raja Orba. Kurang ajar, kau berani mengabaikanku, cari mati. Wuss. Raja Orba sangat geram. Ia marah diabaikan begitu saja. Tak pernah ada yang berani mengabaikan ucapannya. Bahkan para penguasa lainnya, senjatanya yang besar mengarah langsung ke arah Sira sekitar bergetar karena terkena pancaran aura senjata Raja Orba. Suara yang sangat keras, seluruh tanah berguncang seakan terjadi gempa. Satu ayunan senjata Raja Orba menimbulkan angin, badai, dan petir.
Apa yang terjadi? Siapa sosok baju merah itu? Haskar, kata Raja Batara. Maaf Raja, hamba awalnya, kata Panglima Haskar lalu menjelaskan situasinya. Sangat disayangkan. Pengawal itu harus mati di tangan Orba, kata Raja Batara setelah mendengar penjelasan dari Panglima Haskar. Raja Batara bahkan tidak berani untuk ikut campur. Bukannya dia takut dengan Raja Orba, tapi Raja Batara menghindari perang besar yang akan terjadi jika ia membantu Sira, pikirnya. Tori dan kawan-kawan hanya terdiam. Masing-masing dari mereka pasti punya pendapat sendiri tentang apa yang dialami Sira. Serangan itu memang kuat. Tak ada harapan bahwa Sira selamat. Sira terlihat gemetar. Gemetar bukan karena takut, namun karena ingin ikut dalam pertarungan itu. Tetapi dia hanya diam, memperhatikan apa yang terjadi pada Sira. Debu yang tebal menutupi mereka. Tak terlihat jelas Raja Orba dan Sira, namun perlahan mulai terlihat Raja Orba yang tertawa puas. Dasar bodoh, jika tadinya kau mau jadi bawahanku, kau tak perlu mati. Raja Orba berkata bangga. Namun kebanggaannya sirna setelah melihat Sira berdiri di atas senjatanya. Raja Orba celingukan mencari sosok Sira. Yang dia dapati hanyalah jubah yang terlepas. Raja Orba baru sadar yang berdiri di atas senjatanya adalah Sira dengan wujudnya tanpa memakai jubah. Raja Orba mengangkat senjatanya, namun tak mau terangkat hingga Raja Orba berteriak. Seketika Sira menyerang tanpa henti dan tak bisa dihindari lagi. Sira terus menyerang tanpa henti. Setiap serangannya mengenai sasaran sampai Raja Orba tidak sempat untuk membalas. Perhatian tertuju ke arah Raja Orba dan Sira. Pemandangan yang termasuk akal bagi yang melihatnya. Raja Orba adalah penguasa kuat. Dari 9 penguasa lainnya bisa dikatakan Raja Orba adalah raja yang tak bisa dikalahkan oleh pimpinan lainnya, bukan karena jumlah pasukannya, melainkan kekuatan sejatinya yang tidak bisa dibandingkan dengan penguasa lain. Dari 9 penguasa, hanya Raja Batara dan Raja Gentala atau Raja Naga yang berani menyinggung Raja Orba. Yang lainnya tak pernah sekalipun membuat masalah dengan Raja Orba. Bagi kami yang berbeda di alam yang berbeda, tentu tak tahu kuat di mata mereka belum tentu kuat di mata Tori dan kawan-kawan. Dari keempat Sira, hanya 2 yang memang berbeda. Ketika melepas jubahnya, itu bukanlah kekuatan sejatinya. Masih banyak hal yang misterius yang disembunyikan oleh kedua Sira ini. Dan yang dilawan Raja Orba adalah Sira yang terkuat dari semuanya. Seperti yang pernah dikatakan sebelumnya, siapapun yang melihat wujud asli kedua Sira ini akan menjadi mimpi buruk baginya. Kilatan biru bagaikan petir menyambar Raja Orba tak henti-hentinya. Ribuan serangan Sira mendarat di seluruh tubuhnya hanya dengan sekian detik. Kecepatan Sira tak bisa diikuti oleh mata, hanya terlihat seperti kilatan biru yang menyambar ke sana kemari. Raja Orba hanya mampu melindungi tubuh bagian depan serta kepalanya dengan lengannya yang besar. Sesekali Raja Orba mengayunkan senjatanya, namun percuma, hanya angin yang ditebas. Tak ada yang berbicara, hening, dan mata tertuju sepenuhnya di pertarungan mereka. Perlahan armor yang dikenakan Raja Orba mulai hancur sedikit demi sedikit. Sesekali Raja Orba terpental ke belakang dan terpental kembali ke depan. Sudah menjadi bulan-bulanan Sira. Meskipun armor Raja Orba benar-benar hancur, tubuh Raja Orba memang keras seperti besi. Sampai kapan Raja Orba mampu bertahan? Raja Orba memutar senjatanya hingga membuat sebuah pusaran angin kencang. Tak berlangsung lama, Raja Orba memutar senjatanya terjatuh bersamaan dengan seluruh lengannya yang terpotong. Raja Orba menjerit keras hingga membuat yang mendengar sangat bising seperti raungan babasil. Raja Orba akhirnya tertunduk. Sira masih terus menyerang tanpa henti sampai lawannya benar-benar tumbang dan binasa.
Raja Orba, semuanya maju, selamatkan raja. Patih Kukar memberikan perintah pada pasukannya. Lukanya hampir sembuh. Ia langsung menuju rajanya, diikuti ribuan pasukannya. Sire yang sedari tadi sudah gregetan, ingin segera beraksi, sudah berada di belakang Patih Kukar. Kepalanya menggelinding, diikuti tubuhnya yang hancur tercincang. Ribuan pasukan diam tak jadi menyerang melihat sosok berjubah merah menghabisi Patih Kukar dengan sangat mudahnya. Kukar! Teriak Pali Maskar dan hendak mendekat, namun ia dicegah oleh Raja Batara. Hentikan Askar, jangan ke sana. Tetap di sini. Aku akan menghentikan semampuku meski sudah terlambat untuk saudaramu. Perintah Raja Batara. Tunggu Raja Batara. Apa yang hendak Anda lakukan? Kata Sinta mendekat bersama dengan Tori dan lainnya. Kemudian Raja Batara menjelaskan, Raja Batara hanya ingin mencegah jangan sampai Raja Orba binasa, sebab Raja Orba adalah pondasi kuat. Meski memang Raja Orba itu kejam, tetapi dengan adanya dia, seluruh penguasa di alam ini bisa lebih memilih untuk tak membuat kekacauan di kerajaan lain. Raja Orba memang terkenal selalu ikut campur perselisihan, sehingga tak ada yang ingin membuat masalah dengan Raja Orba. Siapa yang suka ikut campur masalah penguasa lain? Itulah yang membuat para 9 penguasa enggan untuk saling berselisih, yang ujung-ujungnya yang diuntungkan hanyalah Raja Orba yang meraih kemenangan tanpa ada yang ia rugikan. Memang ada 9 penguasa di alam ini, namun hanya tersisa 7 penguasa saja. 2 penguasa lainnya pernah bertempur satu sama lain. Ketika 2 penguasa lainnya melemah, Raja Orba mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan, menyerang mereka dan meminta mereka yang masih hidup untuk menjadi bawahannya. Yang menolak akan langsung dihabisi. Maka dari itu, 7 penguasa saat ini tak pernah membuat keributan satu sama lain. Meskipun ada beberapa peperangan kecil yang terjadi, itu tidak menimbulkan banyak kekacauan. Maka dari itu, Raja Orba secara tak sengaja membuat ketenangan dan kedamaian di seluruh wilayah alam Samarantu. Meski Raja Orba sendiri sering memancing dan mengadu domba, para penguasa justru lebih berhati-hati untuk menyerukan peperangan. Dari situlah Raja Batara ingin mencegah Sira untuk tidak membinasakan Raja Orba. Kematian Orba bisa menimbulkan peperangan besar. Baiklah Raja Batara, jika memang itu untuk kebaikan, aku akan membantu menghentikannya, kata Sinta. Biarkan aku yang melakukan sendiri, Putri Peri, kata Raja Batara tersenyum. Baiklah Raja, sebaiknya Anda tidak meremehkan Sira, kata Sinta memperingatkan. Setelah melihat Orba dihajar habis-habisan, mana berani aku meremehkannya. Raja Batara tersenyum kembali dan mengangguk pelan. Muncul di lengan Raja Batara sebuah sarung api berwarna merah menyelimuti tangannya, mirip seperti ilmu Desta, tapi hanya apinya yang berbeda. Di posisi Raja Orba sudah tidak bisa apa-apa. Ribuan sayatan mulai membekas. Awalnya hanyalah goresan kecil, namun lama-kelamaan menjadi besar dan akhirnya Raja Orba tumbang. Hentikan, cukup. Raja Batara menghampiri Sira. Seketika Raja Batara termentar mundur. Yang mulia Raja Batara, kata Panglima Haskar mengkhawatirkan rajanya diikuti pasukan lainnya. Raja Batara baik-baik saja dan tidak terluka. Hentikan, sudah cukup. Raja Batara lebih tegas mengatakan. Sayangnya Sira sudah mengeksekusi Raja Orba. Kepalanya terlepas dari tubuhnya, menggelinding ke arah Raja Batara. Cas! Sira berteriak. Disitulah semua tahu wujud sebenarnya Sira, prajurit langit. Memalukan sekali. Aku kalah tepat di hadapanmu, Batara. Kata-kata terakhir Raja Orba yang hanya tinggal kepala saja dan perlahan lenyap. Raja Batara hanya terdiam kalau melihat kepala Raja Orba yang perlahan menghilang. Di raut mukanya terpancar rasa penyesalan yang dalam. Memang Raja Orba adalah musuh baginya, tetapi di sisi lain dulunya mereka adalah rival sebelum mereka menyandang predikat raja. Perlahan aura energi Raja Batara berubah. Apapun yang terjadi, semua sudah siap menerima apa yang akan terjadi. Rombongan Tori mulai menjaga jarak. Seandainya makhluk alam ini menjadi musuh, itu sudah menjadi konsekuensinya.
Melihat Raja Orba binasa, ribuan pengikutnya bubar. Tak hanya raja mereka saja, bahkan Patih Kukar juga bernasib sama. Jika harus mau memilih, tentu semua akan lebih memilih Sira. Sira sudah menemani rombongan Tori di berbagai tempat, melindungi mereka dengan sangat setia terhadap Sinta. Desta pun paham apa yang Tori pikirkan dan pastinya sejalan dengan apa yang difikirkan oleh Tori. Namun, perlahan aura Raja Batara mereda. Selamat jalan Raja Orba, Patih Kukar. Raja Batara mengepal tangannya dan mengangkat tinggi-tinggi serta mengucap kata perpisahan. Tanpa disadari, kepalan tangannya terlalu kuat hingga melukai tangannya sendiri. Selamat jalan Raja Orba, Patih Kukar. Diikuti seruan seluruh pasukannya yang tanpa henti dan mengangkat tinggi-tinggi tangan mereka menyerukan nama itu. Semua merinding mendengar seruan mereka. Mungkin itulah penghormatan untuk musuh sekaligus teman. Pasukan Raja Orba yang masih tersisa juga ikut menyebut nama raja dan patih mereka. Perlahan semakin banyak lagi yang menyerukan nama mereka. Bermunculan kembali pasukan Raja Orba hanya ingin ikut untuk menyebut dan memberikan penghormatan terakhir mereka. Suara semakin bertambah ramai, perasaan merinding berubah menjadi pilu, sorakan mereka tak henti-hentinya justru semakin kencang dan terdengar seperti orang-orang menangis. Semua heran dengan situasi macam itu. Mungkin rombongan Tori salah telah berada di alam ini dan bisa membuat perubahan besar di wilayah ini. Ya, rombongan Tori hanya menjaga diri, mereka semualah yang memulainya. Kembali tiba-tiba Sira berteriak dan menghentikan sorakan mereka. Mata mereka terpancar kebencian kepada Sira, terutama pasukan Raja Orba. Ribuan pasukan Raja Orba tiba-tiba menyerang. Tidak hanya menyerang Sira saja, tapi semuanya yang dilihat. Mereka menyerang membabi buta. Kemudian si Jin memerintahkan pasukannya untuk melindungi rombongan Tori. Muncul kesetiaan para pasukan Orba. Mereka seperti ingin mati bersama raja mereka. Raja Batara kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyerang pasukan Raja Orba. Ini bukanlah pertempuran, melainkan pembantaian besar-besaran. Para prajurit Orba yang tidak punya pemimpin tentu sama halnya mereka hanya ingin dibantai. Mereka seakan tertawa, bangga mati di medan perang. Waktu terus berlalu, suasana kembali hening. Seluruh pasukan Orba binasa, tak tersisa satupun, dan disitulah Sira tanpa jubahnya kehilangan kendali, sama seperti saat bertemu Asura ayahnya di gerbang neraka. Saat itu, Asura bisa menghentikan amukan Sira, tapi sekarang siapa yang mampu melakukannya? Sira mulai membantai pasukan Batara, dan tentu Raja Batara pun tidak tinggal diam. Hentikan! Raja Batara menyerang Sira. Sira, hentikan! Kata-kata Sinta yang tiba-tiba berubah ke mode tempur berambut putih hendak menghentikan Sira yang lepas kendali dengan dibantu Sire. Tori tak bisa mencegah Sinta, dan memang Sinta harus turun tangan sebelum masalah semakin serius. Namun Sira yang mengamuk tetap tak bisa dihentikan oleh mereka. Raja Batara, Sinta dan Sire. Seketika Sira mementalkan mereka. Sinta! Tori berteriak. Ia menghampiri Sinta yang terpental terkena amukan Sira. Suamiku, aku tidak apa-apa. Menyingkirlah. Ini sudah menjadi tanggung jawabku, kata Sinta sambil terbangun. Sudah cukup. Tak perlu kamu lanjutkan kembali, ucap Tori sambil ikut berdiri untuk mencegah Sinta bertindak. Sira menghampiri Tori dengan kecepatan tinggi. Seret, jedar! Sira seketika terpental tertunduk di tanah. Kau sudah keterlaluan, Sira. Amarah Tori meluap dan muncullah tombak naga emas yang menghempaskan Sira. Suamiku, tahan emosimu. Jangan sampai kamu, kata Sinta dan terpotong ucapannya. Tenanglah, aku bukanlah yang dulu lagi, yang selalu bersembunyi di belakangmu. Biarkan aku menyelesaikan masalah ini, ucap Tori menenangkan Sinta. Tori sudah memiliki pengalaman yang cukup saat terjebak di dalam buku jiwa. Dia sudah mulai terbiasa mengendalikan tombak naga emas, meskipun masih belum sepenuhnya bisa Tori kuasai. Setidaknya dia mampu mempertahankan kondisinya untuk tidak diambil alih oleh naga emas. Perlahan Tori mendekati Sira. Sira langsung berdiri dan melakukan serangan, namun jedar! Kemilau petir emas menghalau Sira hingga ia terpental dan terkapar.
"Siapa tuanmu, Sira?" kata Tori sambil mengarahkan tombaknya ke arahnya. Tring, cedar! Sekali lagi, Sira menyerang dan kembali terpental. "Jawab!" Tori menegaskan. Perlahan, Sira berdiri dan sosoknya sangat jelas. Ternyata, Sira yang satu ini adalah seorang laki-laki yang tampan. Rambutnya putih, memiliki 2 tanduk di dahinya, dan 2 bilah pisau panjang bercahaya biru. Senjata ini adalah pemberian Asura pertemuan mereka di gerbang neraka. "Maaf Tuan, Anda adalah tuanku," jawab Sira sambil menunduk. Petir emas semakin memudar. Begitu pula dengan tombak naga emas. Sira bukannya tunduk kepada Tori, tetapi dia tunduk kepada naga emas. Naga emas sendiri adalah perwujudan dari tombak naga emas yang saat itu sudah menyatu dengan jiwa Tori. Bukan hanya Sira, seluruh pasukan dunia bawah di kerajaan langit juga akan tunduk kepada pemilik pusaka tombak naga emas. Pertempuran besar telah reda. Kekalahan telak bagi kerajaan Orba. Tak hanya itu saja, kerajaan Orba kini telah binasa, tak menyisakan satu pun prajurit. Untuk mempercepat tujuan Tori dan kawan-kawan memutuskan untuk segera menyusul Jaka Guntur, dan semua harus segera menyelesaikan urusan. Tidak ingin lebih jauh lagi terlibat urusan di alam gaib Samarantu. Namun, mau dikata apa lagi, semuanya sudah terjadi. Binasanya kerajaan Orba yang menjadi pilar pencegah pecahnya perang sudah cepat menyebar. Kerajaan Batara pun bersiap dengan segala situasi. Begitu pula dengan Denmas Seno. Dia berpamitan hendak segera kembali ke kerajaan Andaru untuk memberitahukan situasi saat ini. Sementara itu, kita beralih dari sudut pandang Rizka dan si Jin. Ya, setelah Tori masuk, berikutnya giliran Rizka untuk masuk bersama si Jin. Mungkin di antara lainnya Rizka lah yang paling lemah. Meski begitu, Rizka masih mampu bertahan dengan adanya pusaka peninggalan keluarganya dan juga adanya si Jin yang mendampingi Rizka. Rizka sempat takut ketika memasuki gerbang gaib Samarantu. Meskipun merasakan keraguan, dia tetap memasuki gerbang gaib Samarantu. Si Jin selalu mendukung segala keputusan Rizka hingga rasa takutnya mereda saat ia memasuki gerbang Samarantu. Yang dia lihat hanyalah kegelapan. Kemudian sekejap keadaan berubah. Ia tertegun melihat di sekitaran, tak percaya bahwa apa yang dia lihat adalah alam gaib. Yang Rizka pikirkan, alam Samaranti itu sama halnya seperti alam Marapi di Sumatera Barat, tempat yang menyeramkan serta suasana mencekam. Namun, yang Rizka lihat saat itu adalah pemandangan yang luar biasa indah. Dia dan si Jin tiba di atas tebing, dan di bawahnya adalah padang rumput yang subur. Meskipun keadaan langitnya sama seperti di alam Merapi, tetapi tak semenyeramkan ketika berada di sana. Si Jin, benarkah ini alam gaib? Ucap Risa sambil mengagumi alam sekitar. Benar Nona, tidak semuanya alam gaib itu menyeramkan dan gelap. Di istana kahyangan jauh lebih indah daripada ini Nona, balas si Jin. Iya, aku pernah mendengar cerita dari Bang Tori mengenai istana langit. Aku jadi semakin yakin hanya dengan melihat apa yang ada di hadapanku ini, kata Rizka. Mari kita turun Nona. Wadah luceng laile. Tak. Si Jin memanggil Baofeng. Dalam sekejap, Baofeng datang dibarengi suara tapak kakinya. Nona, naiklah di punggung Baofeng. Kita akan turun dari tebing ini, pinta si Jin sambil mengelus Baofeng. Kita akan kemana si Jin? Memangnya kau tahu posisi Bang Tori dan yang lainnya? Ucap Rizka. Tidak Nona, kita akan cari tempat yang aman. Kita tidak akan tahu jika berlama-lama di sini. Tuan Basil akan menemukan kita nanti, jelas si Jin. Kemudian mereka menuruni tebing. Ketika di bawah sungguh sunyi, tidak ada makhluk satupun. Padang rumput yang luas dan lebat serta beberapa pohon aneh tumbuh berjauhan. Perlahan mereka mengawasi sekitaran. Si Jin tampak selalu waspada, memperhatikan sekeliling. Mereka berjalan cukup jauh, tapi tak menemukan makhluk apapun. Kemudian Baofeng terbang dengan cepat hingga sampai di ujung jalan, dan ternyata mereka masih di atas tebing. Di bawah terlihat jurang yang dalam, tak terlihat karena tertutup awan. Si Jin, apa kita akan turun ke bawah? Sepertinya berbahaya deh, kata Rizka sambil melihat ke bawah jurang. Kita periksa terlebih dulu Nona, jawab si Jin.
Kemudian si jin memanggil pasukan kuda terbangnya. Sesaat kemudian ratusan pasukan kuda terbang datang. Mereka terbang, mengitari, kemudian mendarat dan berbaris rapi. Seluruh prajurit turun dari kuda dan menunduk. Menunggu perintah Panglima, kata salah satu prajurit si jin. Turun ke jurang ini dan lihat ada apa di bawahnya. Segera kembali jika membahayakan. Dan cukup beberapa saja yang lain tetap di tempat, ucap si jin memberikan perintah. 5 prajurit turun untuk melihat situasi di bawah jurang. Sesaat kemudian mereka tak terlihat tertutup kabut yang tebal. Si jin, apa kita akan baik-baik saja? Perasaanku tidak enak ini, ucap Rizka. Tak perlu cemas Nona, saya akan melindungi Nona apapun situasinya, jawab si jin. Sesaat kemudian, 5 prajurit yang turun ke jurang kembali. Mereka baik-baik saja, ekspresi mereka juga biasa saja. Mungkin itu menandakan situasi di bawah aman. Panglima, di bawah ada lautan yang lebat. Kami tak bisa memastikan aman. Tapi jika kita terbang di atasnya, mungkin akan baik-baik saja, jelas salah seorang prajurit. Bagus, terima kasih. Kembali ke posisi kalian, kata si jin. Baik Panglima. Serentak, kelima prajurit itu kembali ke posisinya. Nona, pegang rat-rat Baofeng. Kita akan turun ke jurang, ucap si jin tanpa berkata. Rizka memegang kuat-kuat bagian tubuh Baofeng. Mereka menuruni tebing. Awan kabut tebal menutupi pandangan ketika melewatinya. Di bawah, awan kabut membentang. Hutan yang subur dan luas. Rasa cemas Rizka sirna ketika melihat pemandangan yang begitu asri dan indah. Meskipun pepohonan terlihat aneh dan suasana benar-benar sepi, perasaan Rizka sangat nyaman melihat pemandangan hijau. Rizka dikelilingi ratusan pasukan kuda terbang yang siap sedia menjaganya dari adanya mara bahaya. Mereka cukup lama terbang melintas di atas hutan hingga sampai di dataran rumput yang sebagian kering. Ada bekas jalan di situ, tak semuanya rumput. Ada juga pohon di sekitaran, hanya saja tidak begitu lebat. Mereka turun di dataran itu, masih sepi, tak terlihat makhluk apapun. Kira nyaman, si jin memerintahkan pasukannya untuk pergi. Terlalu banyak akan menyusahkan untuk bergerak. Mereka beristirahat sejenak. Meski Baofeng nampak tak punya lelah sudah terbang begitu lama, mereka tetap memilih untuk beristirahat. Tak lama kemudian muncul sebuah kereta kuda yang keluar dari arah hutan. Si jin, ada kereta mendekat. Kita harus cari informasi. Coba kau bertanya pada mereka, perintah Rizka. Baik Nona, jawab si jin. Si jin hendak menghentikan kereta yang ingin melintas, tetapi kereta itu malah berhenti, sengaja menghampiri. Kemudian keluarlah seorang wanita cantik dengan baju seperti tokoh dewi. Wow, sungguh kejadian langka. Seorang manusia berada di sini. Hendak kemana kalian? Mungkin aku bisa membantu, kata wanita itu. Siapa Anda? Kata si jin melangkah di depan Rizka. Kurang ajar, berani-beraninya tidak sopan dengan nyonya, bentak salah seorang pengawal dengan badan yang kekar dan kuat. Cukup, siapa yang menyuruhmu menjawab? Balas wanita itu menghentikan pengawalnya. Oh, maaf nyonya, maaf. Pengawal itu menunduk. Aku adalah ratu dari kerajaan Batara. Mohon maaf atas sikap tak sopan pengawalku, ucap Ratu Batara. Maafkan saya sebelumnya yang kurang sopan. Kami, si jin membalas kembali dengan sopan, kemudian menjelaskan tentang mereka dan juga tujuannya. Aku pernah mendengar tentang berita yang kalian maksud, dan suamiku lebih tahu tentang hal itu. Mari singgah di kediaman kami. Dengan baik, Ratu Batara menawarkan. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Perkenalkan, nama saya Rizka, saut Rizka. Jangan sungkan, mari. Suatu kehormatan bagi kami, manusia sudi berkunjung di kediaman kami, jawab Ratu Batara sambil menggandeng tangan Rizka memasuki kereta. Si jin pun tak keberatan dan ikut mengawal kereta itu menuju kerajaan Batara. Rizka tak bisa melihat keadaan di luar karena di dalam kereta jendela tertutup rapat. Dia gugup duduk bersama makhluk cantik yang mengaku sebagai Ratu Batara. Mereka hanya mengobrol sebatas formalitas saja, dan beberapa saat kemudian kereta pun berhenti. Dia mendengar sorakan suara di luar menyebut-nyebut nama Ratu Batara. Perlahan sorakan itu memudar, kereta pun berhenti berjalan.
Kita sudah sampai, kata Ratu Batara, lalu turun dari kereta sambil menggandeng Rizka keluar. Tidak terfikir olehnya sebelumnya bahwa Rizka akan melihat pemandangan yang tak masuk akal di hadapannya kini. Tidak bisa disebut sebagai kerajaan, namun malah lebih seperti negara, peradaban yang sangat modern, melebihi di dunia manusia, gedung-gedung tinggi pencakar langit, serta tata letak bangunan yang super minimalis. Hanya saja kendaraan dan para prajuritnya masih bernuansa kerajaan. Kedatangan Ratu Batara membuat seluruh aktivitas di seluruh penjuru kerajaan terhenti. Semua makhluk yang berada di sana, laki-laki atau perempuan dengan pakaian ala dewa-dewi, menunduk menyambut kedatangan Ratu Batara. Pandangan mereka juga tersorot ke arah Rizka. Apakah Rizka benar-benar aman? Ketika Rizka sampai di kerajaan Batara, ternyata dia diperlakukan sangat istimewa seperti layaknya seorang putri. Hanya saja dia tidak diperbolehkan memakan makanan yang ada di istana Batara. Waktu terus berjalan, Rizka mendengar bahwa di lokasi lain sedang terjadi pertempuran. Salah satu desa di kerajaan Andaru diserang dan mereka mampu bertahan dan bahkan memenangkan pertempuran tersebut. Rizka mendengar yang membantu memenangkan pertempuran itu salah satunya adalah seorang manusia, Desta. Kemudian Raja Batara juga memberitahukan bahwa akan ada pengunjung. Salah satunya adalah pahlawan yang mempertahankan desa di wilayah Andaru, dan salah satu manusia lagi yang menjadi tamu kehormatan di kerajaan Andaru. Rizka yakin manusia itu adalah rekannya. Dia berniat untuk menjemput mereka, namun Raja Batara tak mengizinkan jika Rizka pergi sendiri, sebab Raja Batara menduga mereka pasti akan melewati hutan mati yang mereka pikir akan lebih aman, namun justru malah sangat berbahaya. Maka dari itu, Raja Batara menyertai Rizka dengan 1.000 pasukan Batara menuju jalan keluar hutan mati dengan dipimpin oleh Panglima Haskar. Rizka menaiki kereta bersama seorang wanita yang melayaninya. Seperti yang Raja Batara katakan, rekannya berada dalam bahaya, namun Rizka tak yakin mereka akan terancam. Pendamping mereka sangat kuat dan tidak bisa diremehkan, bahkan si Jin bukan apa-apa jika dibandingkan. Raja Batara saja memandang si Jin sangat tinggi, padahal di antara rombongan Tori, Rizka dan si Jin lah yang paling lemah. Nona, di depan terlihat sedang ada kekacauan. Saya yakin mereka adalah rekan-rekan Nona, kata si Jin dari balik pintu kereta. Si Jin, ayo bergegas duluan, bantu mereka, ucap Rizka. Baik Nona, jawab si Jin. Kemudian ia memanggil pasukannya. Lalu disitulah mereka bertemu. Meskipun tidak terlihat ada Jaka di sana, pertempuran tak bisa dihindari hingga salah satu Sira mengamuk membantai siapapun di depannya dan tak ada yang bisa menghentikannya. Namun atas tindakan Tori, Sira pun bisa dihentikan. Pertempuran itu membuat Raja Orba musnah beserta seluruh pengikutnya dan membuat situasi semakin kacau karena ada kemungkinan peperangan besar akan terjadi. Setelah Sira mampu dikendalikan, mereka memutuskan untuk mencari Jaka. Raja Batara dan pasukannya segera kembali ke istana mempersiapkan segala sesuatu yang akan terjadi. Jujur, mereka tak begitu mengerti. Yang mereka tahu, setiap kali mereka memasuki alam gaib, pasti ada kekacauan yang terjadi. Rombongan Tori sudah berkumpul, tapi hanya Jaka yang belum ketemu. Menurut Mbak Basil, lokasi Jaka ini sulit ditebak dan berpindah-pindah dengan sangat cepat. Bah, kenapa? Apa masih belum bisa menemukan lokasi Jaka dengan tepat? Tanya Desta. Aku tidak bisa memastikan dengan tepat, nak. Seperti ada dinding yang menghalangi atau sebuah penghalang yang kuat. Namun, aku masih sedikit merasakan meski kadang hilang dan berpindah ke tempat lain, jawab Mbak Basil. Tunggu sebentar. Aku pernah mendengar dari Raja Andaru bahwa ada sebuah tempat yang sangat membingungkan. Tempat itu berada di wilayah kerajaan Kamaja, di mana kerajaan inilah asal dari peri hitam tersebut. Dan untuk memasuki kerajaan Kamaja itu sangatlah sulit. Harus melewati hutan kemalangan. Hutan tersebut memiliki 5 musim ekstrim, dan di dalam hutan sangat membingungkan seperti labirin. Bisa jadi Jaka berada di sana, ucap Tori.
Kemungkinan bisa jadi, Des, sebab aku tak pernah melihat Mbak Basil ragu untuk melacak. Desta menyaut. Ah, lebih baik segera menuju ke tempat di mana teman kalian berada dan memastikan sendiri aku masih mampu merasakannya meski samar, kata Mbak Basil sambil berlari di depan. Tak banyak percakapan lagi. Semua mengikuti Mbak Basil dari belakang. Di dataran rumput yang kering, langit hitam kemerahan seperti mendung di sore hari. Suasana tersebut seperti mengancam. Setiap langkah mereka selalu waspada di area sekeliling yang dilewati. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan, mereka melihat hutan yang luar biasa lebat. Pohon-pohon menjulang sangat tinggi, bahkan Rizka dan si Jin yang berada di udara tak bisa melihat ujung dari pohon-pohon tersebut. Semua berhenti sejenak dan memutuskan ingin memasuki hutan tersebut atau tidak. Di antara rombongan Tori, tak satu pun tahu tentang hutan Kemalangan meskipun dibilang kuat. Lawan mereka di dalam hutan bukan hanya makhluk penunggu di sana, tapi hutan itu sendiri. Desta yang sangat yakin akan kemampuan Mbak Basil baru pertama kalinya melihat Mbak Basil ragu untuk mengambil keputusan. Di antara rombongan Tori, hanya Mbak Basil saja yang memiliki kemampuan pelacak. Ya, Tori pun tidak punya pilihan lain selain menunggu. Sesaat mereka sedang berpikir, dari arah belakang terdengar suara gaduh langkah yang menghampiri. Basil, teriak makhluk berbulu putih sambil berlari menghampiri. Semua menengok ke arahnya dan ia adalah Raja Adiwangsa. Cedung, jedar. Mbak Basil seketika berubah wujud dan menyambut kedatangan Raja Adiwangsa dengan pukulan yang dahsyat. Kedua tinju beradu menghasilkan getaran, suara dan angin kuat berembus ke arah rombongan Tori. Semua terkejut kecuali Desta. Sinta, seperti makhluk itu sangat kuat. Berhati-hatilah, kata Tori memperingatkan. Ya suamiku, tapi sepertinya mereka tidak bertarung, jawab Sinta yang masih memeluk tangan Tori. Tenang Des, singa putih itu adalah sahabat lama Mbak Basil. Aku sudah menemuinya ketika pertama kali tiba di sini. Dengan adu pukulan itulah cara mereka menyapa, jelas Desta. Bang Tori, Bang Desta, ada apa ya sama Mbak Basil? Kata Rizka yang baru turun dengan mengendarai Baufeng dari udara bersama si Jin. Tidak apa-apa Neng Rizka, itu sudah jadi kebiasaan Mbak Basil menyambut temannya itu, jawab Desta sambil tertawa kecil. Di sisi Mbak Basil yang jauh dari rombongan Tori, mereka masih saling adu pukulan. Jika yang mereka lihat itu adalah sebuah sambutan, bagaimana jika mereka harus bertarung sungguhan? Adiwangsa, kenapa kau di sini? Bagaimana dengan rakyatmu di sana? Tanya Mbak Basil setelah mereka berhenti. Basil, aku di sini karena kau membutuhkan aku. Rakyatku itu tidak lemah, mereka bisa menjaga istanaku. Lagi pula, hutan ini adalah tempat bermain kami. Dengan lantang Raja Adiwangsa membalas. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Kecuali otot kau saja yang berguna, kata Mbak Basil dengan nada yang sinis namun terdengar akrab. Begitulah sikap Mbak Basil ketika ia berbicara dengan sahabatnya, tidak memperdulikan formalitas, wibawa, dan tata bahasa yang baik. Padahal jika berbicara dengan semuanya, Mbak Basil selalu bersikap santun dan berwibawa, tak terkecuali dengan musuh juga, dan bahkan bisa menjadi contoh yang baik bagi lawan bicaranya. Hanya kepada satu makhluk saja Mbak Basil bisa bersikap demikian, yaitu sahabatnya Raja Adiwangsa. Basil, aku tahu kegelisahanmu saat ini. Ingat, benda yang aku berikan padamu itu berguna untuk menandai lokasimu. Bahkan aku tahu jika kau terancam, ketahuilah, di alam ini akulah satu-satunya makhluk yang mampu keluar masuk hutan Kemalangan, jelas Raja Adiwangsa. Memangnya apa yang kau lakukan dulunya hingga bisa keluar masuk hutan itu? Tanya Mbak Basil. Baiklah, akan aku jelaskan, jawab Raja Adiwangsa sambil menuju ke arah rombongan Tori. Raja Adiwangsa menghampiri, dia memperkenalkan diri, begitu juga dengan rombongan Tori. Lalu dia menjelaskan tentang hutan Kemalangan. Dahulu, ketika Raja Adiwangsa belum memiliki pengikut dan dia masihlah seorang petapa yang mencari kesaktian, hutan Kemalangan adalah tempat di mana Raja Adiwangsa tinggal. Raja Adiwangsa sudah mengalahkan seluruh penghuni yang mendiami hutan Kemalangan, sehingga dia dijuluki sebagai salah satu yang terkuat dari 9 penguasa. Hanya saja tidak semuanya tahu kenyataan itu.
Meskipun saat itu Raja Adiwangsa belum memiliki pengikut, kebanyakan pengikutnya berasal dari hutan tersebut. Setelah banyak yang mengikuti Raja Adiwangsa, dia berniat keluar dari hutan itu dan mendirikan sebuah kerajaan hingga saat ini. Hutan Kamalangan adalah sebagai pelatihan juga untuk para prajuritnya. Jadi, menurut Raja Andaru, bahwa kerajaan Adiwangsa yang paling lemah itu adalah salah besar. Memang, kerajaan Adiwangsa tidaklah terlalu menonjol atau terlalu ikut campur dengan urusan kerajaan-kerajaan lainnya. Itulah yang membuat kerajaan Adiwangsa dipandang tidak ada apa-apanya. Namun, dari 9 penguasa sebelumnya, yang kini hanya tersisa 7 penguasa, hanya kerajaan Adiwangsa sajalah yang mampu memasuki hutan Kamalangan dan bahkan mampu keluar dengan mudah. Tetapi kenyataan ini tidak diketahui oleh para penguasa lainnya. Di balik hutan, disitulah kerajaan Kamaja berada, yang sepenuhnya dihuni oleh wanita-wanita cantik penghisap darah. Kedatangan Raja Adiwangsa membuat keraguan rombongan Tori sirna. Mereka segera memasuki hutan Kamalangan. Di tempat Jaka berada, ketika Jaka masuk gerbang gaib Samarantu, yang dia lihat adalah padang pasir tak berujung. Dia kebingungan, tak tahu di mana awalnya harus melangkah. Beruntung kedua sirah bersamanya, Siri dan Suru. Mereka terbang mencari jalan yang bisa dilalui. Yaudah, Subali, perhatikan sekeliling. Jika saja ada sesuatu yang bisa menjadi sebuah petunjuk, perintah Jaka. Tak lama kemudian, Siri dan Suru tiba. Jaka tak mengerti apa yang dikatakan mereka kepada Yada Subali. Mereka memberikan kode bahwa mereka menemukan tempat yang lebih baik daripada di padang pasir di mana mereka berpijak. Siri dan Suru menuntun menuju tempat tersebut, dan tempat itu adalah hutan yang sangat aneh. Pohonnya sangat tinggi hingga menembus awan. Tanpa pikir panjang, Jaka langsung memasuki hutan tersebut. Awalnya Siri mencegah untuk masuk, namun dia pikir lebih baik di dalam hutan daripada di tempat terbuka di padang pasir yang jelas-jelas tak ada sosok makhluk satupun. Namanya hutan, pastilah akan ada makhluk di dalamnya. Siapa tahu Jaka bisa menemukan seseorang yang bisa diajak bicara. Jaka tetap memasuki hutan itu, padahal dia tak tahu bahaya apa yang ada di dalam. Yada Subali dan kedua sirah pun tak punya pilihan lain dan tetap mengikuti Jaka. Saat memasuki hutan, Jaka baru menyadari bahwa pohon-pohon di hutan itu sangat besar sekali, seolah mereka lah yang mengecil. Jedung, jedung. Suara langkah berat terdengar dari arah depan. Jaka mendengar suara langkah yang berat di depan. Bumi bergetar, pohon-pohon ikut bergerak. Semakin dekat suara langkah itu, wujudnya terlihat, ya, sosok raksasa besar berbulu merah, bermata satu, bertanduk dan perutnya buncit. Makhluk itu tiba-tiba bergumam tak jelas. Jaka jelas tak paham dengan apa yang dikatakan. "Hoi, ngomong apa kau makhluk jelek? Hah?" ucap Jaka dengan nada menata. Jedang. Tiba-tiba saja makhluk itu mengayunkan senjata gada ke arahnya. Beruntung dengan sigap Yada menahan serangan itu. Disusul Subali melompat ke arah makhluk itu dan menghantamnya seketika. Tubuh besar itu terbental, ditambah mukanya hancur terkena pukulan langsung dari Subali. "Apa-apaan itu tadi? Baru sekali pukul langsung tumbang," ucap Jaka. Jaka kembali melanjutkan perjalanan. Semakin masuk ke dalam, suasana berubah. Di tengah hutan yang lebat, angin kencang sekali bertiup. Andaikan tidak ada Yada, mungkin Jaka sudah terbang terbawa angin tersebut. Mereka berjalan lurus tanpa berbelok sedikit pun. Angin kencang bukan halangan baginya, dan terus mereka maju berharap menemukan seseorang untuk bisa diajak berkomunikasi. Tanpa ada informasi yang jelas, pastinya sangat sulit bagi Jaka untuk mencari peri hitam itu. Ketika suasana tenang kembali, lagi-lagi suasana berubah. Pohon-pohon yang tadinya hijau kehitaman berubah menjadi merah. Tanah yang mereka pijak pun seperti berlendir. Tanah apaan ini? Meskipun aku tahu bahwa pepohonan di alam gaib sangat aneh, tapi tidak ada yang seaneh ini. Jaka bergumam sendiri. Belum habis rasa penasarannya. Di sekeliling sangat banyak sekali makhluk-makhluk yang sudah mengelilingi. Tak jelas makhluk apa itu, hanya terlihat pancaran mata mereka yang bersinar. "Woi, tunjukkan wujud kalian," ucap Jaka sambil menunjuk keris pusaka yang masih berada di dalam sarungnya.
Sejak ribuan tahun, tak pernah sekalipun ada manusia di sini. Hahaha. Seseorang keluar dan berkata dengan bahasa yang Jaka fahami. Sosok itu bersisik seluruh tubuhnya, berdiri tegap layaknya manusia. Seketika, perhatian tertuju ke arah makhluk bersisik itu. Jaka tak menyangka akan menemukan makhluk yang bisa mengerti bahasanya. Oh, kau bisa paham bahasa kami? Aku mau bertanya, di mana tempat ini? Kata Jaka. Manusia, kau tak tahu tempat ini. Bahkan setelah sampai sejauh ini, lucu sekali. Hahaha. Jawab makhluk itu. Hei kau, aku bertanya serius. Jangan kau buat aku marah. Balas Jaka. Hei manusia, lihatlah di mana kau sekarang. Apa yang harus kami takutkan? Kau hanya beberapa makhluk saja. Lihatlah dengan jelas kelilingmu. Hahaha. Makhluk bersisik itu kembali menjawab dan dibarengi dengan munculnya makhluk mengerikan yang sudah mengepung. Sudah tahu posisimu sekarang manusia. Makhluk itu kembali berkoar-koar namun tidak Jaka pedulikan. Ya, Subali, bantai mereka. Sisakan satu makhluk bersisik itu tetap hidup. Perintah Jaka dan mereka pun langsung bertindak. Manusia kurang ajar. Jangan pedulikan mereka. Serang! Makhluk bersisik itu memberikan perintah dan disertai raungan kemarahan. Namun sayang, para makhluk itu meremehkan Jaka. Dia masih berdiri tak beranjak dari tempatnya. Perlahan Jaka mencabut keris pusakanya dan cetar. Sambaran cemeti api membakar musuh, membelah musuh yang mencoba mendekati Jaka. Jadi Subali dan kedua sirah pun tak perlu waktu lama untuk menghabisi makhluk kroco yang ada. Hutan yang berubah merah seakan bertambah merah pekat diguyur darah mayat yang dibantai mereka. Ini kau tahu di mana posisimu sekarang? Kata Jaka mendekati makhluk bersisik yang jatuh ke tanah berlendir. Tunggu manusia yang agung. Aku tidak tahu bahwa kau manusia yang kuat. Ampuni aku manusia. Jawab makhluk bersisik itu memohon. Ya, itulah aku. Baru tahu sekarang siapa aku. Baiklah, aku tidak akan membunuhmu. Di mana ini sekarang? Jaka bertanya kepada makhluk itu. Baik, terima kasih manusia. Ini adalah hutan Kamalangan. Siapapun yang memasuki hutan ini, maka selamanya tidak akan pernah bisa keluar lagi. Jelasnya. Benarkah? Tidak ada yang bisa keluar dari hutan ini, ucap Jaka meragukan ucapannya. Itu benar, dan namaku Uta. Aku adalah salah satu pengikut dari kerajaan Gentala. Aku sudah terjebak sangat lama di hutan ini, dan bahkan dari 9 penguasa di alam ini, tak ada yang mampu bisa keluar setelah masuk ke dalam hutan ini. Jelas Uta? Oh, aku Jaka Guntur, dan mereka Yada Subali dan Sirah. Jelaskan tentang 9 penguasa itu, kata Jaka. Baik, jadi dahulu alam ini memiliki 9 penguasa dan masing-masing memiliki kerajaan. Ada suatu kejadian besar sehingga menyisakan 7 penguasa raja. Tetapi itu dulu sebelum aku masuk ke hutan ini. Untuk saat ini, aku tidak tahu seperti apa kondisinya saat ini. Panjang lebar Uta menjelaskan. Uta sendiri hanyalah prajurit biasa di kerajaan Gentala. Dia masihlah keturunan naga, namun belum bisa berubah bentuk ke wujud sejatinya. Dari 9 kerajaan, hutan Kamalangan adalah tempat untuk prajurit yang ingin menempa ilmu kesaktian. Namun tak ada satupun prajurit dari berbagai kerajaan yang berhasil keluar dari hutan Kamalangan. Hanya Raja Diwangsa dan pengikutnya saja yang mampu, namun tak ada yang tahu sejauh ini. Uta sendiri mengaku, pertama kalinya dia memasuki hutan Kamalangan hanyalah seorang diri. Dia banyak berkembang dan bahkan memiliki pengikut meski pengikutnya seluruhnya sudah dibantai Yada, Subali, dan Sirah. Jadi begitu. Baiklah, kau ikut saja dengan kami. Kau lebih tahu tentang hutan ini. Tetapi kalau sampai berani macam-macam, aku akan langsung memusnahkanmu, ancam Jaka. Terima kasih manusia yang agung. Aku akan mengabdi mulai sekarang dan tak akan pernah mengkhianatimu, jawab Uta menunjukkan kesetiaannya. Hadirnya Uta sangatlah berguna. Mereka jadi mudah menghindari bahaya karena hutan ini ternyata hidup dan memiliki musim ekstrim yang berbeda-beda. Jaka pun menebak bahwa penjelasan Uta mengenai para penguasa alam ini yang bernama Kerajaan Kamaja adalah asal dari peri hitam yang sedang dia cari. Uta mengatakan bahwa di balik hutan ini adalah Kerajaan Kamaja.
Uta sebenarnya memiliki potensi yang besar. Jika dia bisa berhasil keluar dari hutan Kamalangan, Uta pasti akan menjadi sangat kuat dan mungkin dia akan mendapatkan kemampuan sejatinya. Uta sendiri, meskipun hanya prajurit biasa, dia masihlah jelmaan seekor naga ras terkuat di alam Samarantu. Jika kemampuan sejatinya bangkit, mungkin saja Jaka tidak akan mudah untuk mengalahkannya. Uta, di mana lagi tempat yang kamu tahu? Tanya Jaka sambil memperhatikan sekeliling. Suasana saat itu berkabut sangat tebal. Maaf Tuan, saya hanya bisa sampai di sini saja. Tempat berkabut inilah yang membingungkan saya. Saya selalu gagal menemukan jalan lain, lalu kembali lagi di tempat asal. Jelas Uta. Jangan terpisah. Kita tetap bersama, perintah Jaka. Mereka kemudian mengikuti Jaka dari arah belakang. Tak butuh waktu lama, Jaka mampu menembus hutan berkabut itu. Namun setelah itu suasananya jauh di luar imajinasi. Luar biasa Tuan, hanya sekali jalan Anda mampu menembus hutan kabut. Saya tidak menyangka, bahkan puluhan tahun saya tidak bisa melaluinya, ucap Uta kagum. Ya itu sangat mudah bagiku, jawab Jaka senang. Namun di hadapan mereka saat ini tidaklah sesimpel seperti hutan kabut. Di hadapan mereka adalah lautan magma, dan di atasnya adalah awan petir yang selalu mengeluarkan petir biru tanpa henti. Terbang bukanlah solusi yang tepat. Tuhan, izinkan saya menyeberangi dahulu. Kami ras naga sangat kebal terhadap segala macam api, ucap Uta. Pantas kau tak terluka terkena sambaran cemeti keris apiku. Baiklah, carilah jalan keluarnya, jawab Jaka. Terima kasih Tuan, balas Uta yang kemudian terjun di lautan lumpur api itu. Alasan Jaka mengampuni Uta bukan hanya karena dia butuh seorang pemandu, tetapi karena kemampuan Uta. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa bertahan terkena cemeti api dari Jaka. Uta adalah makhluk pertama yang tidak bisa terbakar oleh pusakanya itu. Jaka hanya melihat Uta berenang ke sana kemari seperti sedang berenang di air. Seluruh tubuhnya Uta memang kebal terhadap api. Awalnya Jaka ragu bahwa dia bisa memusnahkannya. Uta sendiri yang tak menyadari bahwa sebenarnya dia sangat tak kuat. Beberapa saat kemudian, Uta kembali menghampiri Jaka. Sisik Uta yang tadinya berwarna hitam pekat sesaat berubah menjadi merah bara karena terlalu lama berendam di dalam lumpur api. Maaf Tuhan, saya tidak menemukan ujung dari lautan api ini. Sama seperti hutan kabut, sangat membingungkan. Jelas Uta. Uta, apa sisikmu itu selalu berubah merah ketika terkena api? Ucap Jaka penasaran. Tidak Tuhan, ini adalah pertama kalinya. Mungkin suhu api ini sangatlah panas sehingga tubuh saya mencapai batasnya. Jelas Uta. Jaka maju lebih dekat untuk memastikan lautan lumpur panas itu. Dia berpikir sejenak dan kemudian mengeluarkan pusaka dari sarungnya. Cetar! Suara cemeti keris berkobar. Cemeti api itu menerjang lautan lumpur api dan terbelah sesaat. Wow, Anda sungguh luar biasa, mampu membelah lautan api ini. Uta terkagum. Oh, jadi begitu. Ya. Aku mengerti sekarang. Ini akan jadi lebih mudah. Jaka bergumam. Maksudnya apa Tuan? Tanya Uta. Sudah diam saja. Ikuti aku saja. Ayo, semuanya ikuti aku dari belakang. Perintah Jaka pada mereka. Mereka tak banyak protes, hanya Uta saja khawatir berlebihan. Dengan santainya, Jaka berjalan di atas lumpur api itu tanpa terbakar sedikit pun. Uta tak henti-hentinya menyanjung hingga mereka sampai dan melewati lautan api tersebut. Kali ini yang mereka dapati adalah hutan yang gundul dengan batang pohon yang besar terbakar. Sekali lagi, tempat tersebut ingin mengecoh pandangan mereka. Tuhan, tolong jelaskan, bagaimana Anda bisa melewati lautan api itu? Tanya Uta penasaran. Tidak ada yang bisa menipu di mataku di alam ini. Sudah, ayo lanjutkan, ucap Jaka. Saya sungguh tak paham, tapi saya yakin Anda memang luar biasa, jawab Uta yang masih menahan penasaran. Mereka lalu melanjutkan perjalanan, melewati hutan yang terbakar habis, hanya menyisakan batang-batang yang kokoh menjulang tinggi. Sepanjang perjalanan, mereka tidak menemukan adanya makhluk yang terlihat. Kenapa di sini sepi sekali ya? Jaka bergumam. Tuhan, mungkin tak ada satupun yang bisa mencapai wilayah ini, jawab Uta.
Ya begitulah teman-teman, luar biasa sekali part 4-nya, makin keren aja. Dan di part 4 ini bagaimana Tori, wah Tori akhirnya dengan tombak naga emasnya ya, Shira nih ngeri banget Shira kalau ngamuk ya. Ternyata Shira itu cowok nih kalau yang Shira utamanya. Saya pikir cewek ya kan selama ini, ternyata Shira itu yang, jadi kan ada Shira, ada Shire, ada Suru ya. Nah, ada Siri, ada 4 tuh. Nah, Shiranya itu kan yang paling kuat. Nah, Shira ini ternyata cowok, itu ngamuk habis semua. Itu rajanya langsung lewat, Raja Orba ya. Dan mungkin seluruh orang yang ada di situ kalau nggak dihentiin Tori, selesai semuanya, semua makhluk ya, bukan semua orang. Selesai, emang Shira udah sangar banget. Karena senjata yang dipegang oleh Shira itu adalah senjata yang dari Asura tuh, raja di istana langit itu tuh. Jadi luar biasa sekali. Dan Tori, wah akhirnya, tapi Tori nggak nunjukin sih udah part 4 ya, akhirnya nunjukin juga langsung ya. Luar biasa dan makin penasaran ya. Dan buat besok adalah part pamungkas kisah Tori di alam gaib sama Rantu. Teman-teman pokoknya jangan sampai ketinggalan, nyesel deh kalau ketinggalan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Sinta Diary atas izinnya untuk membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan silakan ya buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan oh ya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, sekali lagi bisa diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf dan sampai berjumpa lagi besok part 5 part pamungkas masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.